Berjumpa kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan tutorialnya cara cepatnya servis kulkas Polytron ya pemirsa. Satu pintu dengan kendala tidak bisa dingin. Jadi untuk menangani kasus kulkas yang tidak bisa dingin, yang pertama kali kita cek yaitu bagian overload dan PTC-nya. Jika di kedua komponen ini sudah diganti, kita coba nyalakan. Jika mesin sudah menyala tapi kok tetap gak bisa dingin, tuh coba kita nyalakan beberapa saat ya pemirsa. Nah, biasa jika kondisi kulkas itu dia normal, ini filternya pasti hangat. Jika filternya dingin, terus di ruang evapnya timbul suara gemericik ya pemirsa, itu pertanda tidak bisa dinginnya dikarenakan ada oli yang naik ya pemirsa. Jadi kulkas yang tidak bisa dingin terus di bagian evapnya terdengar seperti gemericik air, itu pertanda sebagian daripada oli mesin itu naik ya pemirsa. Jadi untuk menangani kasus yang seperti ini, yaitu kita harus melakukan flushing secara total pemirsa, baik dari kondensor, terus ganti filter, terutama di bagian evap itu sendiri. Jadi untuk cara flushingnya atau cara cepatnya, bagian pipa kompresi dari kompresornya ini kita potong, terus kita beri pentil ya pemirsa, ya seperti ini. Nah, nanti outputnya dari pipa ini yang menuju ke dari output dari evaporator yang menuju ke pipa kapillernya kita potong ya pemirsa. Itu tujuannya supaya oli bisa langsung keluar. Jadi untuk mendorongnya kita perlu bantuan cairan metil pemirsa. Nah, seperti ini. Untuk mendorongnya bisa kalian menggunakan steril freon R11, oksigen, ataupun LPG ya pemirsa. LPG juga bisa, yang penting sebelum kita masukkan di dalam sistem kita sterilkan dulu. Coba kita buka tutup di bagian manifoldnya sampai yang keluar tuh benar-benar gas LPG-nya, tidak campur karat ya pemirsa. Jadi sebelum kita masukkan di dalam sistem, wajib kita uji coba dulu di luar. Nanti setelah steril, tidak ada benar-benar yang keluar murni, baru kita gunakan untuk flushing. Nah, setelah di flushing secara total, kita ganti filter baru. Nah, baru kita rangkai ulang. Nah, untuk pempipaannya seperti ini. Setelah dirangkai jadi, baru kita lakukan vakum ya pemirsa. Minimal untuk vakum yang cepat kita menggunakan mesin vakum seperti ini. Untuk waktu pemangkuan cukup 10 menit sampai 15 sudah bagus. Nah, kita lakukan ulang kali secara 2 kali vakum. Terus untuk laju pengisian freonnya itu kita nggak usah ngambil terlalu tinggi ya pemirsa, nanti mesinnya bisa terbebani. Nah, jadi kita dalam kondisi vakum yang terakhir ya pemirsa, kita isi dulu freon sampai kulkas dalam posisi mati, kita isi sampai 60 psi. Nah, ini setelah 60 psi kita tutup keran freon, baru kita nyalakan kulkasnya. Terus kita tunggu jarumnya dia akan turun ke 0 ataupun ke beberapa titik ya pemirsa. Nah, setelah itu baru kita lakukan penambahan freon sedikit demi sedikit di antara rentang 10 sampai 20 psi, ataupun kurang dari 20 psi juga nggak apa-apa, mesinnya malah ringan ya pemirsa. Jadi ini saya isi kurang lebih sekitar 16 psi, nggak sampai 20. Tapi sudah dingin ya pemirsa. Sudah dingin. Oke, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini
bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi di seputaran dunia teknisi. Oke, tips yang terakhir ya pemirsa. Jadi apabila kalian habis servis kulkas, itu yang paling kalian perhatikan itu bagian overload dan PTC pemirsa. Jadi kedua komponen ini harus benar-benar sehat, sebab jika terjadi kerusakan ataupun bodi retak itu bisa menyebabkan mudah rusaknya mesin ya pemirsa. Nah seperti itu. Jadi untuk ukuran tekanan freon itu nggak perlu terlalu ngoyo, yang penting dirasa filter sudah hangat, bodi sudah panas, terus di bagian evap sudah terasa dingin penuh, itu sudah cukup ya pemirsa. Jadi kita nggak perlu ngambil PSI yang tinggi, yang penting dingin. Nah seperti itu. Nah seperti ini. Terus ciri-ciri evap yang sehat itu timbul bunga es pemirsa. Nah tidak berair, cuman dia mengkilap. Nah ini mengkilap pemirsa. Nah tidak ada bintik-bintik air, cuman dia asli kristal ataupun bunga es langsung. Nah seperti ini, warnanya putih. Nah ini pemirsa, ini timbul warna putih, ini seperti warna salju ya pemirsa. Nah ini secara merata. Jadi kulkas habis oli naik itu yang wajib di flashing, yaitu di bagian evap, terus yang kedua bagian kondensor ya pemirsa, terus filter wajib diganti. Apabila dengan cara ini itu biasa untuk pengisian freonnya lancar pemirsa, pasti dinginnya bagus, saya jamin pemirsa. Oke, untuk pengisian sudah selesai ya pemirsa, sebab dinginnya sudah merata, mesinnya sudah, suaranya sudah nyaring, terus dari jarumnya normal, nggak naik turun ya pemirsa. Jika ini naik turun itu pertandanya jalannya freon susah ataupun nggak stabil ya pemirsa. Ini nah seperti itu. Jadi gagalnya sistem itu bisa nyumbat kembali itu bisa biasa kurang teliti ataupun kurang bersihnya kita dalam memflashing ya pemirsa. Sebenarnya dari itu sendiri. Jadi harus apabila habis bocor, habis oli naik itu harus kita flashing secara total ya pemirsa. Jadi jika sistem sudah bersih dari oli itu biasa akan berjalan dengan baik ya pemirsa. Jadi ini khusus untuk evaporator, kita jangan menggunakan thinner ya pemirsa, harus kita menggunakan metil. Jadi di dalam evap itu banyak sekatan, banyak pipanya. Jadi apabila ada cairan sedikit yang terjebak di dalam situ, itu enggak menyebabkan rusak pada mesin. Jadi kalau untuk kondensor tuh bisa kalian menggunakan thinner ya pemirsa, ditambah thinner itu bisa, cuman khusus untuk evaporator kita harus menggunakan ozon ataupun metil, itu saran saya pemirsa. Jadi untuk bahan flashing itu sebenarnya bahan gas apapun bisa ya pemirsa, sepenting ya dia tuh sifatnya tuh sekali masuk bisa untuk mengangkat oli. Jadi bahkan ini apa namanya, map gas ini juga bisa untuk flashing ini pemirsa. Nah ini dia hampir sama seperti LPG pemirsa, cuman kalau saya biasanya kalau kepepet saya gunakan ini pemirsa. Jangan dikira ini nggak bisa Pak flashing, bisa. Ini hasilnya bagus sama dengan LPG, bahkan lebih steril tinimbang LPG. Cuman kalau kita untuk flashing yang harganya nggak terlalu mahal, kita pakai LPG ya pemirsa. Yang penting sebelum kita masukkan di dalam sistem itu kita sterilkan dulu atau kita hubungkan ke sebuah manifold, terus kita lakukan buka tutup sampai benar-benar yang keluar itu benar-benar gas LPG-nya, tidak campur karat ataupun kotoran. Ciri-ciri yang gas LPG yang karat itu bisa merusak sistem ya pemirsa. Jadi
harus waspada. Jadi sebenarnya gas LPG itu sebenarnya steril ya pemirsa, ataupun nggak ada karatnya. Cuma yang menyebabkan ada karat itu sebenarnya bukan gas LPG-nya, cuma tabungnya. Jadi harus diperhatikan tabungnya pemirsa. Itu saran saya sebelum kita masukkan di dalam sistem harus kita sterilkan dulu, atau kita lakukan buka tutup sampai benar-benar yang keluar tuh asli putih kabut gas LPG-nya, nggak campur karat ya pemirsa. Itu baru kita masukkan untuk mencuci bagian pempipaan. Itu saran saya pemirsa. Oke, untuk bagian regulatornya ini seperti ini, nggak ada yang lebih ya pemirsa. Saya sederhana seperti ini. Untuk memodifnya seperti ini bagian jalur output regulator yang aslinya saya tutup menggunakan lem, jadi nggak ada modifikasi lainnya, nggak ada. Cuma ini bagian ampernya yang saya lepas. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.